Yang pertama, 2 ml darah dalam bentuk whole blood yang diisi dengan zat antikoagulan yaitu ETA. Kemudian kita perlu cell lysis solution, nuclear lysis solution, protein precipitation solution, etanol 70%, dan DNA rehydration solution. Adapun alat yang digunakan untuk isolasi DNA adalah micropipette, kemudian tips yang sesuai dengan micropipette, tabung microcentrifuge 1,5 ml beserta rak tabung microcentrifuge. Kemudian beaker glass untuk membuang sisa tips yang dipakai, spidol untuk menandakan di tutup tabung microcentrifuge sampel berapa yang kita gunakan bila sampel lebih dari 1, dan Handscoon steril. Cara kerja isolasi DNA. Pada tabung yang berisi ETA dimasukkan darah sebanyak 1 ml. Kemudian digoyangkan perlahan agar darah dan antikoagulan bercampur dengan baik. Berilah label pada tabung microcentrifuge sesuai sampel yang digunakan apabila sampel berjumlah lebih dari 1. Dengan menggunakan micropipette, ke dalam tabung microcentrifuge steril 1,5 ml diisikan cell lysis solution sebanyak 900 mikroliter. Buang tips. Gunakan tips baru untuk mengambil darah dari tabung sebanyak 300 mikroliter dan masukkan ke dalam microcentrifuge steril 1,5 ml. Buang tips, tutup tabung microcentrifuge dan bolak-balikkan 5-6 kali supaya larutannya bercampur. Selanjutnya, inkubasi tabung selama 10 menit pada temperatur ruang dan tabung dibolak-balikkan 2-3 kali selama masa inkubasi agar lisis sel-sel darah merah berlangsung lebih baik. Setelah 10 menit, masukkan tabung microcentrifuge ke dalam centrifuge dan disentrifugasi pada kecepatan 13.000 selama 1 menit pada temperatur ruang. Setelah disentrifugasi selama 1 menit, maka pada bawah atau dasar tabung microcentrifuge akan terdapat pelet putih. Buang supernatant sebanyak mungkin tanpa mengganggu pelet putih yang tampak. Dapat dilihat bahwa yang tinggal hanya pelet putih. Dilanjutkan dengan memvortex dengan kuat sebentar. Langkah selanjutnya, tambahkan ke dalam suspensi nuclear lysis solution sebanyak 300 mikroliter. Larutan dibuat bercampur dengan cara dipipetkan berulang-ulang sampai 5-6 kali
untuk melisi sel darah putih. Setelah itu, ditambah sebanyak 100 mikroliter protein precipitation solution. Setelah ditambah dengan protein precipitation solution, maka tabung microcentrifuge kemudian divortex dengan kuat selama 10-20 detik. Dilanjutkan dengan melakukan sentrifugasi dengan kecepatan 13.000 rpm selama 3 menit pada temperatur ruangan. Ambil tabung microcentrifuge, pelet protein yang berwarna coklat tua akan terlihat. Sediakan tabung centrifuge 1,5 ml, kemudian masukkan isopropanol sebanyak 300 mikroliter. Pindahkan supernatant ke dalam tabung microcentrifuge yang berisi isopropanol. Ingat, jangan menyentuh pelet coklat di dasar tabung. Bolak-balikan tabung, maka akan terlihat DNA strands seperti benang-benang putih. Sentrifugasi pada kecepatan 13.000 sampai 16.000 rpm selama 1 menit pada temperatur ruangan. Setelah itu, DNA akan terlihat sebagai pelet kecil yang putih. Buang supernatant. Dan tambahkan 300 mikroliter 70% etanol temperatur ruangan. Bolak-balikkan kembali untuk mencuci pelet DNA. Setelah dibolak-balik, sentrifugasi lagi seperti langkah sebelumnya. Dengan hati-hati, aspirasikan etanol dengan menggunakan pipet. Jangan sampai peletnya terbuang. Letakkan tabung secara terbalik di atas kertas absorben dan keringkan di udara selama 10-15 menit. Tambahkan 50 mikroliter larutan rehidrasi DNA.
dehidrasi DNA-nya dengan menginkubasikan tabung pada 65 derajat Celcius selama 1 jam. Secara periodik, campurkan larutan dengan cara menekuk tabung perlahan, boleh juga dengan cara membiarkannya pada 4 derajat Celcius selama 1 malam. DNA disimpan pada temperatur 2-8 derajat Celcius atau untuk jangka panjang pada -20 derajat Celcius.